mulai dari umbul-umbul, mulai dari apa. Nah ini kita ini semua konsentrasinya ke arah situ sekarang. Oh, itu menjadi Ya, selamat siang Pak Arwan. Ya, Kembali Pak kita Rudi. bersama. Kita ketemu, kenalkan dulu Pak Arwan Sunardi dari Gading Murni, saat ini menjabat sebagai CEO Gading Murni ya Pak. Ya betul Pak. Ya. Jadi yang memimpin bisnis Gading Murni untuk saat ini. Ya. Ya, Betul. nah boleh ceritakan sedikit Pak mengenai Gading Murni dari awal seperti apa sih mulai berbisnisnya? Gading Murni itu berdiri di tahun 48. Dari tahun 48 sudah? 48. Oh, Belanda belum pergi itu Pak? Nah, pada waktu itu Belanda sudah pergi sebentar. Oke. Setelah itu kita sampai sekarang ya kita berkembang Pak. Jadi pada waktu itu zaman 48 terus tahun 52 kita pindah ke Thailand Tunjungan. Kunjungan, oh mulai masuk kunjungan tahun tahun berapa tadi? tahun 52-an. 52-an. Nah, Oke. setelah itu ya sampai sekarang tetap tempat itu aja. Oh masih di sana. Terus, sebelum kunjungan pasar berdiri berarti? ya kita dulu bergerak itu bilang ATK aja Pak. Awal lebih banyak di ATK. ATK. Setelah itu ATK, terus kita merambah, kita sebagai importir juga. Importir berupa barang-barang apa? Ya, barang-barang stationery juga. Oh, stationery masih? Ya. Setelah itu dengan perkembangannya zaman, kita juga merambah ke office equipment karena pada waktu perkantoran mulai buka, dan kita juga merambah ke komputer. Main komputer sempat mulai tahun berapa itu? Sempat di komputer itu mulai tahun 2000, ya sekitar tahun 2000-an lah. Oh 2000-an mulai? Ya, di awal 2000-an ya. mulai komputer? Kita konsentrasi komputer, kita waktu itu pegang 10 merek. Oh, Ya, pada waktu itu lagi rame-rame satu bulan tuh kita bisa jual hampir 13.000. kita bicara IT, laptop maksudnya? Laptop. PC komputer? PC komputer nggak terlalu banyak sih, tapi laptop yang banyak. Oh, sempat bermain laptop? Ya, terus habis gitu setelah itu selesai, ya kita pada waktu itu ini ya bergerak di bidang mesin-mesin laser ya. Nah, mesin-mesin laser itu akhirnya kita coba kok berkembangnya cukup bagus. Nah, terus kita sering ikut pameran dan kita mulai melihat rupanya main digital printing itu juga rupanya salah satu juga bisa kita kembangkan. Ada potensi di sana, di digital Ya, printing. Jadi ya. mau bermulai tahun berapa jadi itu? Digital printing? Tahun 2017. 2017 Ya, sudah mulai. pertama kita mulai tapi ya masih terseok-seok pada waktu itu. Sempat juga kena batunya ya, tapi kita pikir kok cocok nggak ya, akhirnya kita tetap komitmen, udahlah tetap jalan aja lah. Tetap berlanjut sampai saat ini. Saat ini. Ya, nah sekarang terkait dengan digital printing, Ya, ya Gading Murni kan sekarang sudah mulai menanjak nih, sudah mulai muncul di permukaan beberapa tahun terakhir terutama. Ya, betul. Dengan adanya pameran tunggal di Surabaya tahun lalu. Ya, itu pada waktu itu 74 tahun perayaan. 74 tahun. Ya, Oh, dari tahun 48 itu tadi. betul. Kan kita kan pada waktu itu kan habis pandemi. Ya, baru Jadi selesai ya. orang-orang pada bingung kok nggak ada pameran. Nah ini kita terabas saja pokoknya kita pameran. Nah, yang penting everybody happy. Ya, luar biasa, luar biasa. Nah, sudah ternyata kan produknya sebegitu banyak ini saat ini, ya. Nah, kira-kira berarti segmen market apa nih Pak yang lebih banyak dituju oleh Gading Murni untuk saat ini? Oke, sekarang ini kan lagi banyak di ini ya, masalah ini kan kita mau menjelang pemilu ya Pak ya. Buat kita tuh lebih antusias. Kenapa kita perlu antusias? Karena kan pemakaian dari pemilu itu kan kebutuhannya banyak, mulai dari spanduk, mulai dari umbul-umbul, mulai dari apa. Nah ini kita ini semua konsentrasinya ke arah situ sekarang. Oh, itu menjadi target marketnya Ya, saat target ini. market untuk saat ini ya. Ya, Tapi nggak tahu lagi nanti kalau setelah pemilu ya kita akan kembali lagi ke basic yaitu ke UV dan lain-lain gitu. Ya, kebutuhan digital printing mas selalu ada lah Ya, ya. selalu ada karena dengan adanya kalau saya lihat ini Pak, setiap kali itu selalu ada perubahan. Ya. Apalagi dalam sistem teknologi ya. Dan itu kita tidak boleh ketinggalan lah. Oke, nah dari
sekian banyak nih teknologi yang ditampilkan di Gading Murni saat ini, ya kan, mulai dari cetak tekstil lah ya. Kita bicara sublimasi. Ini tekstil yang terbaru dengan 8 head. Ini terbaru 8 head. Langsung direct printing jadi. Jadi kecepatannya bisa, kalau 4 pas itu di 90, kalau yang 2 pas dia bisa lebih dari kurang lebih 100-an. Jadi kalau untuk orang yang produksi banyak, ya sudah waktunya memang beralih ke yang 8 head. Apalagi ini menjelang pemilu. Untuk itu yang sana ya, produksi cukup tinggi, yang langsung cetak jadi, ini direct print, langsung ke kainnya seperti itu. Betul. Nah, yang saya dengar di SPE ini saat ini Gading Murni menampilkan ada beberapa mesin dengan teknologi baru tuh, Pak. Boleh sedikit diceritakan, Pak? Kita sekarang juga ada yang double side, Pak. Double side itu yang kita lihat mesinnya di depan itu. Jadi kita bisa nyetak depan dan belakangnya beda. Bersamaan. Jadi kainnya 2 sisi langsung dicetak. 2 sisi dicetak bersamaan. Jadi mengirit waktu. Ya, jauh lebih efisien. Selain itu ada teknologi apa lagi? Setelah itu kita juga mempunyai yang baru ini Eco Solvent dengan 8 warna. Tapi 8 warnanya bukan LK, LLK, tapi pakai red dan orange. Ada warna orange sama merahnya, rednya. Jadi hasilnya hampir menyerupai Epson yang S8. Kualitas warnanya sudah jauh lebih baik. Dan itu salah satu juga lagi booming juga saat ini. Kebutuhannya besar di sana ya. Nah, sebentar, ini lagi ada suara nih. Iya, karena ada suara sounding seperti itu. Nah, ini juga luar biasa, menjadi trendsetternya nih Gading Murni nih. Tiap kali pameran ada gong, Pak. Karena kita baru dengar ada gong, boleh tahu itu ide dari siapa itu, Pak? Atau dari mana idenya? Ya, idenya sebetulnya itu ya dari teman sih, Pak. Jadi kita ya pada waktu itu ya ngomong-ngomong sesama teman. Terus ya kita melihat bahwa setelah pandemik, kalau kita bilang, ayo kita tampil sesuatu yang beda. Nah, terus saya bilang, oke, kalau mau tampil beda, gimana kalau kita bawa gong? Jadi supaya betul-betul meramaikan suasana, memberi semangat. Asalnya itu cuma hanya untuk memberi semangat kepada kita punya tim, marketing tim, Pak, supaya mereka semua bisa lebih aktif lah, maksudnya lebih apa. Nah, ternyata ya kok gaungnya cukup menjadi suatu trendsetter sekarang yang luar biasa, sampai ditiru oleh beberapa orang juga. Ada yang tatet, ada yang gong lagi. Ya tapi itu kan tidak apa-apa, itu semua kan untuk meramaikan suasana. Betul. Ya, jadi supaya lebih meriah lah. Bagi kami sih nggak ada masalah sih. Ya, luar biasa. Justru itu selama ini digital printing relatif adem ayem, ya kan, dengan hadirnya Gading Murni dengan ciri khasnya adanya gong gitu. Jadi cukup menarik perhatian. Betul. Salah satunya ya itulah, Pak. Itu salah satu yang mereka sering bicarakan juga di medsos dan lain-lain. Dan kenapa kok sampai punya ide seperti itu? Saya banyak ditanya orang, Pak. Seperti itu. Banyak ditanya orang seperti itu. Bahkan itu juga suatu inovasi ya, Pak ya. Kalau saya bilang itu suatu inovasi dalam hal marketing strategi sih, Pak. Ya, makanya dengan dengan kehadiran Gading Murni saat ini sangat luar biasa. Nah, karena kita di SPE, Pak, boleh sedikit dibocorkan, ada program-program khusus atau promo-promo khusus yang saat ini diberikan? Banyak, Pak. Jadi apa aja salah satunya atau beberapa? Kita ada dengan BFI juga ada. Dari financingnya? Ya, financing. Terus kita juga yang paling baru ini kita kerja sama Mandiri, Pak. Sama Bank Mandiri ada? Bank Mandiri itu dia mempunyai program KUR. Kredit usaha rakyat. Betul. Dan itu sekarang ini banyak sekali juga nasabah Bank Mandiri itu yang ingin membeli mesin, tetapi kan finansialnya nggak cukup. Nah, ini dari Mandiri ini memberikan 1 tahun itu langsung dibagi 12, Pak. Ada kemudahan diberikan oleh Bank Mandiri. Jadi dalam program bersama dengan Gading Murni kita 0%, Pak. Seperti itu. Jadi bagi mereka yang ingin memakai fasilitas KUR dari Bank Mandiri, ini kita sudah bisa di pameran ini dan bisa langsung diproses tanpa bertele-tele, bisa langsung di-approve dalam waktu 2-3 hari, tidak seperti yang lain-lainnya, Pak. Asal dilengkapi juga dengan ada surat
NPWP, ada macam-macam juga ya. Jadi itu kelengkapan, tapi tidak harus dengan rekening koran atau apa segala macam. Oh, ada kemudahan yang diberikan lah ya. Banyak kemudian diberikan oleh Mandiri, karena Mandiri juga kan lagi ada mempromosikan program KUR, Pak. Ya, membantu mendorong perkembangan UKM, saat ini. Jadi ini kebetulan sekali kok gaung bersambut. Ya. Jadi saya minta untuk teman-teman semua bisa manfaatkan program KUR ini, Pak. Ya. Karena KUR ini sangat membantu para UMKM. Jadi mereka bisa langsung dibagi 12 kali dan itu tidak ada bunga, Pak. Semua bisa langsung transaksi. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang ingin datang dan penasaran terkait dengan program Gading Murni saat ini di SPE, boleh langsung datang sampai hari Minggu. Hari Minggu, Pak. Akan ada di sini, termasuk Pak Arwan juga ada. Saya selalu ada, Pak. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, Pak, yang saya tanyakan. Dari sekian banyak teknologi, ya mulai dari cetak di kain, ya kan kita ada UV, terus kemudian ada DTF. Kira-kira teknologi apa nih yang akan lebih menarik ke depan berkembangnya? Oke. Kalau saya lihat, Pak, kemajuan kalau kita ngomong dulu di negara asalnya, Pak ya. Kalau di negara asalnya itu sekarang tuh mereka tuh banyak beralih ke UV, Pak. Lebih banyak ke UV saat juga ini, ya? ada mulai ke latex. Latex sudah mulai dikembangkan kembali di Cina. Iya, mulai kembali dilihat, Pak. Oh, di China sedang dikembangkan bahkan di China itu beberapa produsen itu mengembangkan latex. Oh, oke. Kita tinggal tunggu perkembangannya. Jadi kalau dalam hal ini saya lihat sih ya cukup bagus, Pak. Jadi UV akan berkembang cukup bagus dan UV punya consumable juga akan turun menjadi lebih murah, lebih reachable ya sama mereka, dan cost-nya akan lebih turun lagi habis gini. Karena pun juga di Cina dulu dia tinta tidak bisa bikin, sekarang sudah bisa bikin. Mereka sudah pakai tinta UV yang dari Cina. Itu mereka bahan tetap beli dari luar, Pak, tapi mereka mix sendiri di sana. Bahan bakunya. Ya. Nah, kalau kalian lihat perkembangan dari ini, jadi memang solvent yang akan ditinggalkan, Pak, terus aja. Oh, pelan-pelan sudah pelan-pelan. Solvent itu akan mulai ditinggalkan karena solvent itu mereka udah teknologinya mentok, Pak. Jadi tidak ada lagi perkembangan yang bisa di-upgrade kembali. Tapi kalau dalam hal kain ini masih terus bervariasi, Pak. Masih ada perkembangan. Bahkan kita nanti juga akan ada yang langsung bisa nyetak di cotton. Jadi jadi tidak harus melalui proses-proses yang kadang-kadang kalau ini kan harus memilih bahan ya, Pak ya. Ya, betul. Tapi kalau yang ini kan cotton bisa langsung direct print, langsung di curing, selesai. Oh, oke. Nah, itu juga nanti perkembangan yang akan datang untuk kain, Pak. Tapi kalau untuk yang UV, mereka akan menambah dalam hal speed karena sekarang muncul banyak itu print head yang menunjang untuk UV supaya kecepatannya menjadi lebih tinggi. Oke. Dan ini sekarang yang disukai oleh mereka adalah bagaimana bisa ngeprint UV, kecepatannya bisa menyamai dengan solvent. Nah itu. Jadi kalau itu nanti sudah bisa, mereka akan banyak beralih ke UV, Pak. Kedepannya Gading Murni akan memperlihatkan teknologi-teknologi terbaru. Kita usahakan kita harus untuk dihadirkan di Indonesia, seperti itu. Terima kasih Pak Arwan Sunardi sudah bersama saya selaku CEO dari Gading Murni. Terima kasih Pak. Waktunya. Terima kasih.